Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hamidah dari SMP Negeri 1 Piungan Bantul, Yogyakarta, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 yakni budaya positif. Yang akan saya bahas, 1. Kebutuhan dasar manusia, 2. Keyakinan kelas dan pembentukannya, yang ketiga, sosialisasi kepada rekan guru dan warga sekolah. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Dalam pendidikan calon guru penggerak ini, fasilitator saya adalah Bapak Angga Kisworo, MPD, pengajar praktik Bapak Ridwan Sabtaputra, MPD, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Piungan, Dr. Andes Wiono, MPD. Kompetensi yang diharapkan adalah guru dapat memahami kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia. Yang kedua, guru dapat mengidentifikasi perannya dalam upaya membentuk disiplin murid dengan membuat keyakinan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser adalah 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Penjelasan-penjelasan mengenai kelima kebutuhan dasar manusia dijelaskan sebagai berikut. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang, merasa aman, nyaman, dan bahagia saat pembelajaran. Seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. Lagi-lagi. Proses pembelajaran di luar ruangan. Ternyata pembelajaran di luar ruangan ini lebih asik dan anak-anak malah fokus mengerjakan ya daripada di dalam ruangan terus. Anak-anak itu akan jenuh. Di sini sambil menikmati udara pagi yang sangat sejuk dengan sinar matahari yang begitu membantu kelancaran peredaran darah anak-anak. Ya. Di sini anak-anak sedang membuat teks pidato persuasif, betul-betul dari pikirannya sendiri tanpa melihat Google ya. Ya. Ini ada anak yang mencari inspirasi, sedang merenung. Merenung bukan menghayal biasa, tapi berpikir ya, berpikir mengenai apa yang akan ditulisnya. Terima kasih anak-anakku 9C, 9D ya. Sebaliknya, ketika kelima kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka murid akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Selanjutnya, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Berikut ini beberapa gambar yang menunjukkan bahwa murid melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Yang pertama, gambar murid yang sedang bermain bersendaguro dengan teman
tetapi sangat keterlaluan karena merusak fasilitas kelas. Yang kedua, murid yang baju atasnya tidak dimasukkan. Yang ketiga, murid yang rambutnya terlalu panjang dan tidak rapi, dan lain sebagainya. Mari menerapkan pengetahuan kita mengenai 5 kebutuhan dasar saat menghadapi murid. Yang pertama, kebutuhan akan rasa aman, pangan, sandang, papan harus terpenuhi. Itu adalah syarat agar murid dapat belajar dengan baik. Bagaimana mungkin murid dapat belajar dengan nyaman, penuh konsentrasi dan tenang apabila ia merasa lapar, tidak sehat, merasa tidak aman, atau bahkan belajar di kelas yang ruangannya tidak nyaman? Mengenai kebutuhan yang kedua, agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan akan rasa diterima oleh orang lain dan kelompoknya harus terpenuhi. Yang pertama, beri kesempatan mereka untuk berkolaborasi. Yang kedua, terimalah setiap apapun keadaan murid karena setiap murid pada dasarnya adalah pribadi yang punya kelebihan tertentu. Bagaimana mungkin murid dapat belajar dengan nyaman, penuh konsentrasi dan tenang apabila ia merasa bodoh, dibenci gurunya, merasa dijauhi temannya? Adanya nanti ia akan stres atau tertekan dan mengalami depresi serta trauma di sekolah. Yang ketiga, agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan akan kebebasan harus terpenuhi. Caranya yang pertama, beri kesempatan mereka membuat pilihan atau menentukan pilihan. Yang kedua, beri kesempatan mereka untuk berpendapat. Yang ketiga, beri kesempatan mereka untuk mencoba hal-hal baru atau berinovasi. Pembelajaran dengan metode beragam dan menarik dapat memenuhi kebutuhan ini. Pembelajaran berdiferensial, di mana guru memberikan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid mandiri dan punya inovasi yang beragam. Bagaimana mungkin murid dapat belajar dengan nyaman, penuh konsentrasi, dan pikirannya berkembang apabila mereka merasa tertekan, selalu diatur, tak pernah diberi kesempatan berpendapat, merasa digurui terus, dan terbebani karena ia benar-benar tidak menguasai pembelajaran? Adanya nanti mereka akan stres atau tertekan dan tidak berkembang daya inovasi dan kreativitasnya. Kebutuhan yang keempat, agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan yang keempat adalah kesenangan mereka harus terpenuhi. Yang perlu diperhatikan oleh para pendidik adalah jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu memasukkan kegiatan menyenangkan pada saat pembelajaran. Bila murid senang dengan apa yang ia pelajari, dan tandanya mereka berkonsentrasi tinggi dan enjoy dalam menikmati pembelajaran. Penjelasan mengenai kebutuhan yang terakhir atau yang kelima, agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan akan penguasaan harus terpenuhi. Pada dasarnya, setiap murid punya rasa kompeten atau sudah menguasai. Mereka menjadi terampil dan diakui bahwa mereka sudah kompeten dan terampil. Setelah itu, harga diri murid dihargai
bahwa mereka sebagai pribadi yang bisa membawa dampak pengaruh dan mereka dapat diberi kesempatan untuk berpendapat, menentukan pilihan, dan lain-lain. Bapak Ibu Guru sangat penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid melanggar peraturan dengan berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Mari melihat satu kasus dengan sudut pandang dari 5 sisi kebutuhan dasar manusia. Seorang guru sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak yang lain mengeluhkan, Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Apa yang akan Anda lakukan sebagai guru? Dan menurut Anda, kira-kira apa yang mendasari Doni melakukan hal tersebut? Yang pertama, dilihat dari kebutuhan bertahan hidup. Dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika kita tanya adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, dilihat dari kebutuhan yang kedua, yakni kasih sayang dan rasa diterima. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa ia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga dampaknya orang tua akan lebih memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang selanjutnya, yakni kasih sayang dan rasa diterima, akan ia rasakan. Yang ketiga, dilihat dari kebutuhan penguasaan. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Yang keempat, kebebasan. Bila jawaban Doni adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan dari teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, dilihat dari kebutuhan akan kesenangan. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu sangat menyenangkan, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Setelah saya membahas mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, kini saya akan membahas keyakinan kelas untuk membangun budaya positif di sekolah. Selamat mengikuti. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah suatu bentuk keyakinan yang mengandung nilai-nilai kebajikan dan merupakan hasil kesepakatan bersama antara guru dengan semua siswa dalam suatu kelas dan harus ditaati bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Keyakinan kelas dibuat untuk menegakkan kedisiplinan. Diharapkan kedisiplinan tumbuh secara internal atau dari dalam diri siswa mereka dengan sadar melakukannya. Selanjutnya, apa yang harus ada dalam keyakinan kelas? Yang harus ada adalah 1. Nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati. Yang kedua, keyakinan kelas harus bisa memotivasi seseorang, terutama murid dalam hal ini, untuk bergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinan tersebut. Yang ketiga,
dapat dijadikan dasar dalam menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi sekolah. Ketentuan keyakinan kelas 1. Mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak kata-kata sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jajak pendapat. Marilah kita lihat keyakinan kelas itu mengandung nilai kebaikan atau nilai kebajikan. Selanjutnya, melalui keyakinan kelas diharapkan akan tumbuh disiplin positif dari dalam diri setiap murid. Jika setiap murid telah memiliki disiplin positif, maka budaya positif akan dicapai. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yang pertama, guru mengajak siswa mencermati bentuk-bentuk kekurang-baikan sikap siswa di kelas. Yang kedua, guru mensosialisasikan keyakinan kelas kepada siswa. Yang ketiga, siswa dipandu guru menulis dan menempel pendapatnya mengenai kelas yang diinginkan atau berikut ini adalah beberapa contoh kekurang-baikan sikap dan perilaku siswa selama pembelajaran di kelas. Yang pertama, makan di kelas, pacaran, menipu guru, mengambil barang milik teman, menyontek, berbicara atau ngobrol dengan sesama teman saat pembelajaran, membuli, terus malak, ya, dan lain sebagainya. Beberapa jenis hal yang kurang baik yang juga dilakukan murid tergambar dalam gambar di bawah ini. Ya, ini adalah gambar murid yang sedang tidur saat pembelajaran. Yang kedua, murid yang bermain saat pembelajaran, bukunya bahkan tidak dibuka. Selanjutnya, saat pembelajaran pun sering ada murid yang menggambar. Jadi dia tidak memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung. Ada juga pada waktu pembelajaran mata pelajaran tertentu, misalnya bahasa Indonesia, ada siswa yang malah belajar bahasa Jawa. Dan ini salah seorang murid yang sedang berkaca atau bercermin ya saat pembelajaran. Jadi konsentrasinya sangat kurang mengikuti pembelajaran. Setelah guru mendata secara bersama mengenai bentuk-bentuk kekurang-baikan sikap dan perilaku siswa, guru mulai mensosialisasikan adanya keyakinan kelas dan manfaatnya kepada siswa atau murid. Setelah siswa mengetahui dan memahami akan keyakinan kelas, siswa membuat masing-masing satu kata yang mengandung bentuk keyakinan. Dan siswa menempel kata-kata keyakinan kelas tersebut pada papan yang telah disediakan. Hasil dari tempelan nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang telah ditulis oleh siswa dan telah ditempel. Hasil ini kemudian direkap menjadi bentuk-bentuk keyakinan kelas yang akan disepakati secara bersama antara guru dan murid. Setelah sepakat, murid mengadakan penandatanganan sebagai bentuk ditetapkannya keyakinan kelas.
contoh-contoh keyakinan kelas, misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ada kata saling menyayangi. Itu kata kebajikan atau kebaikan universal. Yang kedua, kami murid bersemangat belajar. Ada kata kebajikan, yakni kata semangat. Yang ketiga, misalnya, kami murid peduli sesama. Ada kata kebajikan, yakni kata peduli. Jadi, dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kata-kata yang memaksa. Misalnya, jangan, harus, tidak boleh, dilarang. Itu kata-kata yang sebenarnya dan harus dihilangkan dalam keyakinan kelas. Berikut dalam tabel ini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Jadi sebuah peraturan bila sudah dituangkan dalam keyakinan kelas, bentuknya berupa nilai-nilai kebajikan. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelasnya adalah hormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka keyakinan kelasnya adalah berkomitmen. Selanjutnya, ada peraturan gunakan masker. Maka keyakinan kelasnya adalah jaga kesehatan dan keselamatan. Jadi, dalam keyakinan kelas sekali lagi dilarang menggunakan kata-kata yang sifatnya itu keras, misalnya dilarang, tidak boleh, harus, jangan. Nah, itu mulai dihilangkan dalam keyakinan kelas ini. Setelah saya paparkan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas, berikut akan saya tampilkan hasil sosialisasi saya mengenai modul 1.4 bersama salah satu calon guru penggerak yang lain di SMP Negeri 1 Piungan, yakni Ibu Alina. Saya mengadakan pembagian tugas dengan Ibu Alina. Ibu Alina mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, sedangkan saya mengenai 5 kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas. Sebelumnya kami berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru Pengawas di SMP Negeri 1 Piungan. Selamat mengikuti. Kita doakan segera bisa bergabung Bu Naning Ijana, Bu Sri Hardani, kemudian Bu Sri Hardani, mau absen sih mau absen dari itu, dari absen dari Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas. Ya, sekali lagi keyakinan kelas untuk membangun budaya positif di sekolah adalah dibentuk di kelas masing-masing. Jadi tiap guru itu nanti bisa berbeda-beda keyakinannya, kesepakatannya dengan anak-anak. Tiap guru mata pelajaran, misalnya saya bahasa Indonesia, nanti bisa berbeda dengan IPA atau pelajaran apa. Jadi tiap guru pada awal sebelum pembelajaran itu menurut pencermatan kalian apa saja bentuk-bentuk yang kurang pas yang kalian lakukan di kelas saat pembelajaran itu didata. Yang kedua, guru mengadakan sosialisasi mengenai keyakinan kelas kepada siswa. Ini sudah semester 2, seharusnya di awal-awal itu ini guru mensosialisasikan apa itu keyakinan kelas
kelas dan apa manfaatnya bagi warga. Ini adalah salah satu metode yang diberikan oleh pendidikan guru penggerak untuk membangkitkan kesadaran anak. Kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosel dan contoh penerapannya. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Next. Bapak Ibu, tentunya istilah sekolah ramah anak panjenengan sudah tidak asing lagi ya. Sekolah ramah anak itu kalau kita rangkum, saya juga nanti akan